Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai profil pelajar Pancasila dan implementasinya. Berdasarkan keputusan Kepala BSKAP, Kemendikbudristek nomor 009-H-KR garing 2022 tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Bintang Misalkan Golija dengan NIM 131, ada Velocita Sevaca dengan NIM 135, ada Rizka Rijaya dengan NIM 103, dan Farhan Rizky Renaldi dengan NIM 113. Masuk ke bab pertama yaitu bab pendahuluan. Latar belakang sebagai kementerian yang mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan. Visi Presiden pada RPJMN tahun 2020 hingga 2024 serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kemendikbud 2020 hingga 2024 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Visi tersebut menggambarkan komitmen Kemendikbud dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Sejalan dengan visi misi Presiden tersebut, Kemendikbud juga sesuai dengan tugas dan kewenangannya juga berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengertian profil pelajar Pancasila sesuai dengan keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 009-H-KR garing 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang kedua, bagaimana dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila menurut keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 009-H-KR garing 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang ketiga, bagaimana implementasi dari profil pelajar Pancasila. Lalu ada tujuan. Tujuan di sini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana pengertian profil pelajar Pancasila sesuai dengan keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 009-H-KR garing 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila menurut keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 009-H-KR garing 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang ketiga, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana implementasi dari profil pelajar Pancasila. Baik, untuk bab 2 pembahasan akan dilanjutkan rekan saya, Seva. Kepada Seva saya persilahkan. Pengertian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional menurut Peraturan Menteri Pembelajaran serta Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Departemen Pembelajaran serta Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik.
Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaannya termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam dan negaranya. Ia berpikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai panduan untuk memilah dan memilih yang baik dan benar serta menjaga integritas dan keadilan. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam elemen ini dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Ya, baik, selanjutnya B. Dimensi dan elemen pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh akhlak kepada manusia. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dengan antara lainnya adalah mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia yang memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Contohnya adalah 1. Kolaborasi, 2. Kepedulian, 3. Berbagi. Yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu belajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, yang terdiri dari pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya, yang terdiri dari memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang keenam adalah kreatif. Pembelajaran yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Antaranya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai implementasi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, implementasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sastra di sekolah dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam karya sastra yang dipelajari. Yang kedua, implementasi profil pelajar Pancasila juga dapat dilakukan melalui pembinaan karakter di sekolah dengan program-program seperti pembelajaran partisipatif, santunan anak yatim, dan gerakan literasi atau mandiri. Yang ketiga, keteladanan dan pembiasaan guru sebagai agen perubahan, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah,
berdoa sebelum memulai pelajaran, mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan yang ada atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkebinekaan. Yang keempat, implementasi profil Pancasila dapat dilakukan dengan melatih siswa untuk mampu berpikir kreatif dan menciptakan kreativitas dalam menghasilkan gagasan dan menciptakan sebuah karya.